materi kuliah kita hari ini ada dua ya, tata kelola dan regulasi investasi pemerintah oleh Kementerian Keuangan, kemudian tata kelola dan supervisi atas investasi pemerintah oleh Komite Investasi Pemerintah. Kalau kalian sudah membaca apa yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, juga sudah membaca dari banyak sumber, misalnya ya kalau belajar mandiri. Kalau kita ingat kemarin, tata kelola dan regulasi investasi pemerintah, ya, untuk tata kelolanya kemarin sudah saya sampaikan. Di situ disebutkan di slide sebelumnya ya, bahwa pemerintah itu dalam hal ini adalah diwakili oleh Menteri Keuangan, itu menurunkan kewenangannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kalau kita lihat di slide 17 ya. Ya, stop share aja. Di slide 17, ini tata kelolanya ya teman-teman ya, oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Lalu kewenangan supervisinya itu diserahkan kepada Komite Investasi Pemerintah Pusat, karena nanti ada Komite Investasi Pemerintah Daerah. Lalu kewenangan operasionalnya dilaksanakan oleh suatu badan investasi pemerintah. Kalau di PP yang terbaru, PP 63 tahun 2019, disebut sebagai operator investasi pemerintah dalam bentuk badan layanan umum, ya. Dan juga nanti ada yang namanya, ini ada pusat investasi pemerintah, dan BLU-nya kan banyak ya teman-teman. Ada BLU, ada BUMN, dan ada badan hukum lainnya. Sementara kalau kita membaca di peraturan 63 2019 itu, kewenangan Komite Investasi Pemerintah itu ya, dalam hal supervisinya nanti akan ada antara ini kewenangan KIP-nya ya, menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang atas dan menengah atas investasi, menyusun PKIP, melakukan konsolidasi, menyetujui rencana kebutuhan dana investasi, dan seterusnya ya, hampir ada 11. Nah, kalau di slide yang sudah saya kirim tadi pagi, itu secara ringkasnya, bentuknya memang dalam ini ya, dalam format PDF ya. Bentar. Ini digambarkan secara singkat saja, dalam bentuk gambar maksudnya ya. Ini dia tata kelola investasi pemerintahnya ya, oleh KI, supervisinya oleh Komite Investasi Pemerintah. Itu meminta persetujuan kepada Menteri Keuangan untuk misalnya perlu adanya regulasi dan lain-lain sebagainya ya. Juga melakukan pemilihan operator investasi pemerintah. Tadi sudah saya sebutkan, bentuknya adalah badan layanan umum, BUMN maupun badan hukum lainnya. Dan juga nanti melakukan perencanaan, ya, pelaksanaan, laporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Yang untuk perencanaan melakukan penyusunan kebijakan umum dan renstra investasi pemerintah tentunya, penyusunan rencana jangka panjang, menengah maupun tahunan, melakukan eksekusi ya, atau menggunakan MI. Apa ini MI ya? Ada yang tahu nggak MI ini? Manajer investasi ya.
melaksanakan sendiri atau eksekusi sendiri atau menggunakan manajer investasi. Kenapa? Karena belum tentu mereka itu paham juga gitu ya, atau mungkin lebih ingin profesional ya. Coba kalau kalian perhatikan misalnya di badan layanan umum ya, yang isinya itu adalah ada pegawai negeri dan ada pegawai bukan pegawai negeri ya, atau yang disebut dengan pegawai pemerintah, apa itu, PNPN ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau yang tahun sebelumnya ya, kalau sekarang apa itu PNPN, ada yang tahu nggak singkatan dari PNPN? Pegawai pemerintah non pegawai negeri ya Pak? Ya, PNPN ya, pegawai ASN. Pegawai pemerintah non pegawai negeri ya. Ya, PNPN itu ya. Kalau yang saya masih ingatnya itu ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Tapi sekarang udah berubah namanya. Nah, di sana belum tentu di BLU itu mampu untuk melakukan analisis investasi misalnya. Untuk BLU-BLU yang sudah besar ya, tentunya hal ini perlu yang namanya manajer investasi. Ya, kalau BLU yang masih kecil, ya, yang asetnya mungkin nggak seberapa ya dibandingkan BLU yang lain, tentunya belum memerlukan yang namanya manajer investasi, meskipun praktek pelaksanaannya ya para pegawai tersebut dituntut untuk mampu menganalisis apa-apa yang menjadi latar belakang dari kebijakan mereka misalnya melakukan investasi. Siapa kemarin yang KTTA-nya manajemen investasi, pengelolaan investasi? Mbak Aura ya, Aura ya. Rosalina, Pak. Iya, mana ada teman kita itu. Teman-teman jangan lupa on cam ya. Mbak siapa tadi yang memberikan saya screenshot? Mas Erik atau siapa itu? Itu tolong lengkap ya. Tolong lengkap. Nggak usah saya ingatkan lagi ya. Iya siapa? Sudah lengkap Pak. Tadi yang pengelola investasi siapa di kelas kita nih? Saya, Pak. Mana yang bersuara tadi Mbak? Nggak kelihatan di sini. Saya, Pak. Oh, Mbak Rosalina. Siapa lagi? Saya sendiri, Pak, di sini. Oh, cuma satu juga ya. Di kelas yang satu lagi juga satu aja. Mbak Rosalina itu apa objek ininya? Penyertaan modal di BUMD, Pak. Ya, BUMD, kalau sudah BUMN, BUMD ya, atau badan hukum lainnya itu saya kira mereka seharusnya sudah punya yang namanya manajer investasi ya. Rosalina di BUMD mana? Di Bank BPD DIY. Oh, Bank BPD ya. Kalau Bank BPD tentunya sudah punya yang namanya manajer investasi ya. Nah, itu yang mau saya cross check ke teman-teman ya. Barangkali nanti ada yang ke BLU ya. Apakah di sana sudah ada manajer investasinya atau belum ya kalau di BLU. Mungkin kalau BLU yang besar ya seperti apa namanya itu, yang saya tahu itu punya Telkom itu ya, Bakti ya, PT Bakti. Itu sudah ada itu manajer investasinya ya. Karena nanti ketika mereka harus menempatkan uang, ini misalnya ya, dalam rangka optimalisasi kas, mereka harus melakukan perhitungan-perhitungan manajemen keuangan. Ya. Sebenarnya ilmunya sudah kalian punya ya ketika kalian belajar teori atau mata kuliah manajemen keuangan. Kalian sudah
harusnya sudah cukup itu ya. Kalau saya ingat dulu dari RPS kita ya, itu sudah mencukupi, kan sudah saya cross check dengan hasil perhitungan atau analisisnya ketika BLU PT Bakti itu akan melakukan penempatan uang dalam bentuk deposito. Erik tadi sudah menyampaikan lagi itunya, yang full gambarnya. Iya Pak, sudah 28 tadi. Maksud saya di screenshotnya Mas Erik yang kau kirim ke ini. Iya, sudah lengkap itu Pak. Belum ada nih, kamu salah kirim tadi. Oh di grup ini Pak, di grup kelas. Iya, investasi 609 itu. Iya, 69. Oh ini ya. Kalau bisa Erik diambil lagi gambarnya yang ada ininya, yang ada apanya Mas? Oh ya siapa? Bantaiannya. Dan teman-teman tolong on cam ya. Aduh Erik. Ini saya lagi screen share apa nih? Masih PPT ya? Oke. PPT yang bentuknya PDF sebenarnya. Silakan Mas Erik di screenshot dulu. Teman-teman on cam ya. Kalian sudah menjelang semester akhir lah ya. Bentar lagi jadi pegawai. Oke, kita sambil lanjutkan ya. Untuk eksekusinya bisa dilakukan sendiri ya, kalau di pasal 28 PP 63 ini, atau menggunakan manajer investasi. Nah, kemudian perlu juga melakukan pelaporan, penyusunan laporan pelaksanaan investasi oleh OIP kepada KIP sebagai bahan bakunya ya. Lalu pengawasan pelaksanaan investasi oleh KIP dan OIP. Lalu ada juga pertanggungjawaban ya, business judgment rules bagi KIP dan OIP ya. Nanti akan diteliti oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah pembinanya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di pasal 69 nanti bentuk investasi pemerintah itu ada dalam bentuk saham, surat utang ya, surat utang pemerintah pusat misalnya, surat utang perusahaan, surat utang asing ya. Lalu ada yang investasi langsung, pinjaman, infrastruktur, pembiayaan program, dan kerjasama. Ya. KSI ini kerjasama investasi. Ya. Di sini banyak di slide PDF kalian itu banyak istilah-istilah yang perlu kalian pertanyakan sebenarnya. Oke. Nah ini adalah gambaran umum dari tata kelola investasi pemerintah, supervisinya ya. Kalau tata kelola Kementerian Keuangan tadi gambar yang sudah saya sampaikan saja. Kita kembali dulu ke awal. Permisi Pak. Silakan Mas. Untuk di SS full Pak, mungkin di stop share dulu Pak, biar bisa di screenshot. Oh, nggak bisa screenshot. Biarnya itu ya? Iya Pak. Sebentar ya Pak. Jadi nggak ada itunya dong yang ditayang? Iya Pak. Atau mau seperti yang tadi Pak, yang barusan dikirim? Kalau pengalaman saya ngajar tuh bisa ya teman-teman ya. Kalian screenshot, saya juga lagi tayang gitu, dan semuanya masuk gitu. Coba mungkin kamu perlu lakukan pengaturan Mas Erik di layar kamu di screen. Kalau memang nggak bisa ya udah sesuai apa yang kamu bisa lakukan dulu. Oh baik Pak, bentar Pak, saya screenshot. Barangkali ada yang mau bertanya teman-teman, hasil dari googling atau membaca gitu ya. Karena waktu kita terbatas, hanya 2 SKS, sementara topik bahasan itu seperti saya sampaikan di awal ya, di pertemuan pertama,
Itu cukup luas ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gimana, Rik? Sambil nunggu teman-teman mau bertanya. Ini saya coba gabung ya yang kamu sampaikan tadi, Rik. Meskipun dosen itu berhak menyatakan kalian hadir atau tidak hadir ya. Tapi ketika saya menyatakan hadir, itu bukti pendukung tetap diminta ya teman-teman ya. Bukan berarti saya bisa seenaknya aja menyatakan kalian hadir atau tidak hadir gitu ya. Harus ada bukti pendukung. Makanya diminta upload. Apalagi tadi hampir lupa ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Ingin memastikan BUMD itu termasuk kekayaan negara yang dipisahkan bukan, Mbak? Sama kayak BUMN. Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Teman-teman ada yang mau bantu jawab? Kalian kelas berapa nih? Sampai nggak hafal. Kelas berapa nih kalian? 69 ya? Teman-teman ada yang mau bantu jawab nggak? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Mbak. Kalau saya, kalau BUMD itu bisa juga berupa kekayaan daerah yang dipisahkan. Siapa lagi yang mau menambahkan atau mengurangi? Izin Pak, Silakan, Mbak. menurut saya juga kekayaan negara yang dipisahkan bedanya skala kepemilikannya berarti di daerah aja. Siap. Ada yang mau protes? Protes. Ya nggak mau protes ya. Atau ada yang mau menambahkan? Misalnya menyebutkan dasar hukumnya kenapa teman-teman sampai menyampaikan hal itu? Ini kalau saya coba gabung, Erik ya, itu filenya terlalu besar, Erik. Ini 2 gambar yang kamu kirim tadi. Saya coba gabung ya. Saya juga nggak tahu nih jumlah mahasiswanya udah nggak semua atau diulang itu. Terus nggak mau dia portalnya gitu. Dapat dari mana tuh pemahaman teman-teman ya sampai mendapat istilahnya punya jawaban seperti itu ya? Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Izin berpendapat, Pak. Silakan, Mas. Kalau saya dapatnya di sini UU nomor 17 tahun 2003 pasal 2 ayat G, Pak, yang menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah, Pak. Di Undang-Undang nomor berapa tadi? 17 tahun 2003, Pak. Ya, dari situ ya. Tentang keuangan negara ya, Jeprino ya. Makasih ya, Bima ya. Iya, Pak. Bima ya. Kasih kembali, Pak. Ya, kalau sudah disampaikan dasar hukumnya, ya itulah jawabannya ya, teman-teman ya. Tadi yang bertanya siapa? Saya tadi sambil asik edit foto. Siapa yang tanya? Rosalina ya? Iya, Pak. Oke. Rosalina harus mencantumkan itu ya di dalam bab 2 ya.
Masih ragu nggak, Ros? Apa yang bikin kamu ragu gitu kalau misalnya masih ragu? BUMD itu Kalau aku termasuk kemarin, keuangan negara. Gimana? soalnya kemarin kalau nggak salah dengar tuh ada dosen yang bilang kalau BUMN itu yang dipisahkan, kalau BUMD itu yang tidak dipisahkan. Iya gitu. Makanya saya bingung, ingin memastikan. Yang disampaikan oleh Bima tadi sebenarnya untuk menjawab apakah dia masuk ranah pengelolaan keuangan negara ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 dan mungkin dan juga saya kira di Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara ya. Kata negara di sana tidak diartikan sebagai kata pusat ya teman-teman. Namun mungkin di beberapa peraturan yang lain kata negara itu merujuk kepada kata pusat. Dan ini sebenarnya masih ada inkonsistensi ya di dalam perundang-undangan Indonesia. Namun mungkin hal itu sudah dapat dipahami oleh banyak orang sehingga tidak jadi permasalahan lagi. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 17 kata negara itu meliputi kata pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya. Kalau kalian belajar hukum keuangan pemerintah, apa HKPD itu apa? HKPDD ya sekarang ya. Matkulnya apa namanya itu? Sampai lupa. Yang sama Pak Geta itu. Kalian diajar oleh siapa? Sama Pak Igede, Pak. Oh, Pak Gede Agus. Apa itu? Mata kuliahnya namanya lupa. Hubungan keuangan pusat dan daerah. Oh, hubungan ya, bukan hukum ya. Hubungan keuangan pemerintah pusat, daerah, dan desa ya, Mbak ya? Iya, Pak. Alhamdulillah ya. Itu pemerintah desa pun sebenarnya masuk ke dalam ranah keuangan negara. Ya. Jadi kalau kalian ingin memahami keuangan negara itu skupnya sampai mana? Ya. Kalau dalam level pemerintahan itu ya sampai desa. Ya. Tetapi keuangan negara itu pada dasarnya meliputi siapa saja. Kalau dari sisi apanya itu namanya itu objeknya ya, uangnya ya, aliran uang atau barangnya ya. Siapa saja yang menerima uang negara atau barang milik negara ya, atau aset negara, itu sebenarnya dia sudah termasuk mengelola keuangan negara. Gitu ya. Kamila sebagai misalnya nanti di rumah sebagai apa tuh panitia pembangunan jalan misalnya ya, panitia pembangunan jalan itu yang dipimpin oleh Kamila menerima uang negara, bantuan misalnya untuk perbaikan jalan desa misalnya ya, atau jalan kalau di kecamatan atau kelurahan gitu ya, kalau di kota itu adalah Kamila termasuk pengelola keuangan negara. Dari sisi kenapa sampai Kamila, tapi Kamila bukan pemerintah. Kalau dari sisi pemerintahan sampai desa aja. Kenapa? Karena Kamila menerima uang dari negara dan itu kalau ada permasalahan Kamila, maka BPK berhak memeriksa Kamila gitu ya. Meskipun nah sekarang menjawab apakah dipisahkan atau tidak ya. Di dalam keuangan negara yang dipisahkan atau tidak, berarti keuangan negaranya pemerintah daerah ya. Itu termasuk keuangan yang dipisahkan. Karena apa, teman-teman? Karena badan usaha ya, kecuali BLU ya, dan badan hukum lainnya itu adalah operator investasi pemerintah ya. Di mana secara hukum itu termasuk keuangan negara yang sudah harus dipisahkan ya. Kenapa harus dipisahkan? Supaya bisnis mereka ya itu bisa berjalan sesuai dengan good governance-nya bisnis ya. Tidak ada campur tangan pemerintah. Nah, di situ nanti ada permasalahan. Kalau ada kerugian negara, bagaimana caranya ya? Apakah nanti semuanya kalau ada kerugian negara itu tanggung jawabnya dari unit BUMN tadi ya, atau BUMD tadi ya, badan usaha tadi, atau operator investasi pemerintah tadi. Nah, masalahnya
kerugian negara itu tidak selalu disebabkan oleh faktor bisnis, ya. Ada faktor-faktor lain yang misalnya kelalaian, ya, atau kesengajaan atau korupsi, gitu ya. Nah, itu nanti akan dibedakan, ya. Kalau kerugian negaranya faktor bisnis, itu bukan kerugian negara yang termasuk harus menjadi tanggung jawab BUMN-nya. Memang itu faktor bisnis. Itu yang baru, kalau lihat slide ini ya, sebenarnya itu adalah paradigma yang sudah lama ya, teman-teman ya. Tapi kalau di slide ini kok sepertinya disebut hal yang baru diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019. Apa yang disebut dengan manajemen risikonya. Ya. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian. Tetapi apa namanya itu tadi? Paradigma bahwa kerugian negara itu menjadi hal yang harus diperiksa oleh BPK itu ketika ada apa namanya teman-teman, temuan bahwa itu faktor kesengajaan atau kelalaian. Sementara yang harusnya BPK tidak mempermasalahkan andai menjadi temuan adalah atas kerugian negara yang dari masalah bisnis. Ya. Kalau kita beli saham misalnya, harga saham sedang jatuh, itu bukan kelalaian. Ya. Sepanjang memang analisisnya ketika dia mau invest di sana sudah sesuai ketentuan. Memang agak rumit nanti pemeriksaan. Alasannya tadi menjadi dipisahkan kira-kira itu ya teman-teman ya. Meskipun secara aturan kita sudah tahu bahwa itu dipisahkan. Dan artinya dipisahkan juga, apanya lagi tuh, laporan keuangan yang BUMN itu terpisah dari laporan keuangan pemerintah pusat ya, dari LKPP. Itu dipisah. Nah, kemudian campur tangan pemerintah itu di mana? Ya. Apakah masih ada campur tangan pemerintah? Ada ya, di dalam sisi PMN-nya. Ya. Apa itu PMN? Penanaman modal negaranya ya. Dan juga dalam sisi misalnya dalam rangka penyelamatan BUMN tersebut. Misalnya kalau BUMN itu dalam suatu kondisi kerugian yang terus-menerus, maka pemerintah di situ harus campur tangan melakukan penyuntikan dana dan bahkan mungkin nanti intervensi ke penggantian manajemen. Ya. Yang bertanya tadi siapa? Kamila ya? Rosalina, Pak. Sorry, Rosalina. Kira-kira bisa menjawab nggak, Ros? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik di daerah. Ini nanti Rosalina agak dispute kalau bicara tentang pemerintah desa ya. Yang analog dengan BUMN, BUMD itu apa? Di pemerintah desa. BUMDes, Pak. Ya, BUMDes itu kalau kita baca Permendes ya, tentang keuangan desa misalnya, atau Permendagri juga ya kita bisa cek, termasuk mungkin undang-undang keuangan desanya ya, undang-undang tentang desa, itu adalah juga kekayaan pemerintah desa yang dipisahkan. Itu nanti apakah juga akan berlaku ketentuan-ketentuan yang ada di BUMD maupun BUMN. Kalian nanti silakan bisa perbandingkan ya. Mungkin di mata kuliah yang tadi itu ya, hubungan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa. Kalian bisa bandingkan ya, masalah BUMDes. Meskipun ada yang menyatakan bahwa BUMDes itu setara dengan BUMD gitu ya. Dalam artian nanti BUMDes pun harus melakukan good governance sesuai badan usaha ya, milik negara dan milik daerah. Apa yang saya tadi sampaikan mengenai ada yang inkonsisten di dalam undang-undang ya, di mana ketika di undang-undang disebut negara bisa melingkupi pemerintah daerah bahkan desa ya. Tetapi kalau kita lagi bicara tentang BUMN, itu apa yang kalian pikirkan? Itu badan usaha milik pemerintah pusat ya.
Sementara ada BUMD kan gitu ya. Badan usaha milik pemerintah daerah. Di situ sudah kelihatan tuh ya, inkonsistensinya ya. Nah, tapi kalau bicara tentang pemerintah pusat itu jelas ya. Mungkin ke depannya nanti BUMN itu kalian bisa perbaiki ininya apa istilahnya itu menjadi BUMP misalnya ya, badan usaha milik pemerintah pusat. Biar tidak terjadi dispute. Kita konsisten misalnya pakai negara ya, itu melingkupi keseluruhan pemerintahan. Ya. Karena BUMD dan BUMDes itu sudah konsisten. Aturan-aturan yang berlaku di BUMD, BUMN sekarang ini sudah mulai diterapkan di BUMD, di BUM desa ya, BUM desa. Ya. Jadi kalau kalian nanti misalnya ada yang merubah, sudah nggak bisa ya, atau nanti di D4 itu ya akan meneliti tentang bagaimana tata kelola badan usaha milik desa dibandingkan dengan badan usaha milik daerah. Itu harusnya kesimpulannya adalah sama. Gitu ya Wildan ya. Wildan mau berkomentar yang lain juga boleh. Di sini kita diskusi ya teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Ini sudah atau baru 26 nih. Yang lain kemana nih teman-teman? Mas, siapa ketua kelasnya? Bayuan mana Bayuan? Hadir nggak? Hadir, Pak. Mana Bayuan kalau hadir tuh ada suaranya. Ini hadir loh, Pak. Ya kedengeran suaranya. Masa sih, Pak? Ya kedengeran. Bayuan, kamu harus tanggung jawab dong. Mana teman kamu? Nah, ada kendala jaringan kayaknya, Pak. Ini mau dianggap hadir apa enggak gitu ya? Hadir dong, Pak. Kalau dianggap hadir kan nggak ada di ruangan kelasnya. Ini namanya bentuk memaklumi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan aturan ya. Nah, diupayakan ya teman-teman ya. Jangan hanya ini siapa namanya Bayuan tuh bisa memerintahkan. Gak apa-apa ya. Karena dia kan kalian angkat jadi ketua kelas ya. Meskipun kalian sebenarnya menyesal gitu ya telah mengangkat Bayuan jadi ketua kelas. Tapi harus kalian patuhi ya. Bayuan tolong dibantu itu ya, jangan sendirian dia menghubungi teman yang lain. Ada nggak yang bisa menghubungi teman yang masih kendala jaringan? Izin Pak, si Faiz tadi dia pakai kuota soalnya Pak, jadi sering putus-putus dan keluar masuk Pak. Mungkin sebentar lagi sedang dihubungi. Faiz, Fatur Rahman. Iya Pak, yang absen 16. Oh, ini sedang ke kamar mandi katanya. Apa gara-gara ke kamar mandi terus putus? Saya harus memastikan loh teman-teman ya, bahwa kalian benar-benar jumlahnya pas hadir gitu ya. 27 ya. Kalau dari jumlah Zoom ini kurang 1 ya. Kurang 1 itu memang Faiz ya Mas. Riki. Coba dicek. Oke, memang Faiz ya. Berarti tadi sudah sempat hadir ya. Dan harus hadir terus selama mata kuliah berlangsung ya. Itu teman-teman ya. Saya belum bisa mengklik Faiz hadir kalau dia belum nampak di Zoom lagi. Gitu ya. Dan seperti saya teman-teman ya. Ketika saya mau ngajar itu juga saya harus cek kuota ya. Cukup nggak nih kuotanya? Mungkin teman-teman bisa berlangganan kuota-kuota khusus untuk Zoom ya. Kuota-kuota khusus untuk Zoom. Kalau di provider tertentu ya kuota-kuota tersebut harganya nggak terlalu mahal, bisa hanya 10.000 untuk 3 hari. Dan saya sarankan kalau kalian pakai kuota-kuota khusus untuk itu tidak membeli kuota yang lain karena dia akan nanti ngambil ke kuota yang tidak khusus untuk Zoom ya.
Nah, itulah ya. Oke, kita lanjut membahas tentang materi kuliah kita ya teman-teman ya. Sebentar, apa yang mau saya bahas di materi ini? Tadi sudah saya pikirkan. Ini berkaitan dengan penyempurnaan tata kelola ya teman-teman ya. Di slide berapa nih? Ada halamannya nggak nih? Ya, coba kalian lihat sama-sama di pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya tentang pembenaran negara. Di situ disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Investasi sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Investasi sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Sudah dilakukan pengaturan pemerintah di tahun 2008 dan tahun 2011 ya tentang investasi pemerintah. Nah, ternyata teman-teman ya, di dalam peraturan yang tadi saya sebutkan itu masih banyak kelemahan-kelemahannya. Yang kemudian peraturan itu kemudian disempurnakan dengan PP 63 ya tahun 2019. Apa yang bisa menjadi latar belakang penyempurnaan itu? Adanya temuan atau review dari BPK ya, di mana tahun 2012 dan 2013 itu BPK telah menyatakan adanya regulasi yang belum memadai dan tata kelola yang belum optimal. Kemudian ada lagi review dari McKinsey ya. McKinsey ini adalah konsultan keuangan dari Amerika ya teman-teman ya. Bahwa ada unclear mandat dan strategi, unclear governance ya, serta unsystematic process. Nah, kondisi PP existing maksudnya adalah yang dua ini ya teman-teman ya. PIP sebagai BIP beralih ke pembiayaan ultramikro. Multi operator investasi tidak dapat menggunakan PP1 ya. Hasil investasinya tidak optimal. Instrumen deposito mendominasi return investasi 6% sampai dengan 6%, di mana cost of fund-nya 8,9%. Sovereign wealth fund tidak dimungkinkan tanpa adanya payung hukum. Nah, ini yang kemudian menjadi latar belakang atau bahan dari penyempurnaan di PP 63. Yang diharapkan ini, teman-teman ya, tata kelola dan fiduciary duty yang jelas, adanya manajemen risiko, adanya business judgment rules, adanya koordinasi kebijakan investasi, dan adanya persona profesional yang independen sebagai operator. Juga adanya target investasi yang jelas, adanya leveraging dana, penggunaan dan skema investasi yang dapat mengkolaborasi dana public, private, dan operator investasi dapat berbentuk BUMN, sui generis, atau satker BLU. Ini lembaga hukum ya teman-teman ya. Pada umumnya ya, sui generis. Dan diperlukan untuk itu ya, untuk nanti bahan jadi PP 63 ini ya, adanya payung hukum bagi seluruh operator investasi. 2019 ya. Adanya tata kelola, adanya kebijakan investasi, adanya manajemen risiko, adanya business judgment, perlindungan bagi pelaku investasi pemerintah. Nah, di sini terbitlah kemudian PP 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah, di mana pemerintah dapat melakukan investasi non-permanen jangka panjang untuk memperoleh manfaat investasi ekonomi, sosial, dan lain. Ada yang mau bertanya dari latar belakangnya tadi? Mungkin
Indah mau bertanya, Miska, Rebecca, Iqbal. Ada yang tahu nggak apa itu investasi jangka panjang? Investasi itu ya Pak, yang masa investasinya itu lebih dari 1 tahun itu ya Pak. Itu redundant nggak? Kamila. Maaf gimana Pak? Kalau investasi itu bukannya terminologi yang menyatakan bahwa itu lebih dari 12 bulan, atau lebih dari 1 tahun. Iya Pak. Kenapa pakai investasi jangka panjang? Mungkin kalau investasi jangka panjang itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi gitu Pak. Begitu ya? Ya Pak, itu sepengetahuan saya ya Pak. Mohon koreksinya. Iya. Nggak apa-apa, Kamila kan jadi berpikir ya, apa yang saya tadi sampaikan kayaknya masih kurang pas deh. Saya yakin gitu ya di kepala Kamila ya. Iya Pak. Biasanya yang apa? Itu dia, saya juga masih ini Kamila ya. Kan saya sudah sampaikan di awal pertemuan ya, bahwa kita ada ya tadi itu ya, dispute ya, kebingungan menyebut kata investasi ya. Apalagi kalau kalian sudah bicara tentang cash management, kalian temukan juga kan kata investasi di sana kan. Padahal bicara cash management, investasinya ya, atau bagaimana mengoptimalkan cash, itu adalah termnya jangka pendek, waktunya pendek, di bawah 1 tahun. Ya. Sementara kalau kita belajar manajemen keuangan, investasi itu yang termnya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 12 bulan. Itu umumnya kita menyebut dengan istilah investasi. Ya. Di situ kebingungannya ya. Makanya kita menyebut apa nih ya ketika bilang yang jangka pendek gitu. Karena kalau di pengelolaan kas negara itu saya juga sering mempermasalahkan istilah-istilah ya teman-teman. Investasi itu apa namanya ya? Apakah hanya diartikan sebagai sesuatu yang menghasilkan ya, apa namanya, return ya, return on investment gitu ya, kalau bahasa yang sering kita, apakah hanya itu ya? Sehingga jangka pendek pun kita sebut sebagai investasi gitu loh ya. Ada yang mau menyampaikan nggak kalau jangka pendek di bawah 1 tahun itu kita pakai istilah apa sebaiknya? Cash management mungkin Pak yang lebih tepat. Ya, maksudnya mungkin itu adalah penempatan ya. Kalau optimalisasi kas ya. Istilahnya kan di PMK-nya tentang penempatan uang itu ya memang penempatan gitu ya. Tidak disebutkan investasi, itu sudah mulai konsisten sebenarnya. Tapi ketika kita baca literatur ya, itu disebut juga sebagai investasi gitu ya. Sehingga beberapa dosen ya, bahkan termasuk saya sendiri, kadang-kadang kalau bicara cash management itu bilang itu investasi gitu ya. Saya kan inginnya kalian lebih maju dari saya lah setidaknya ya. Bahwa kalian punya istilah-istilah yang pas gitu ya. Jangan salah ketika kalian sedang berbicara di misalnya di sebuah forum diskusi atau apa ya. Ketika kalian nanti. Oh ya teman-teman, ada berita bagus ya. Yang kemarin di Prembun ya. Siapa yang ke Prembun kemarin? Di kelas ini ada nggak? BLUD, kalau nggak salah rumah sakit juga ya. Itu jadi pembicaraan hangat di dosen-dosen D4 MKN dan D3 KBN ya. Mahasiswa kita yang sedang PKL itu lagi membantu mereka menyusun rencana bisnis. Rencana bisnisnya BLUD. Ada yang ikutan nggak di sini?
Saya kan nggak hafal nih sama kalian. Nggak ada yang PKL di sana? Nggak ada Pak, kayaknya dari kelas lain Pak. Oh, ini. Itu yang kelas PKL sekarang ya, BK ya. Berarti angkatan kalian ya. Itu sedang membantu rencana bisnis rumah sakit. Itu mereka, mahasiswa kita di 3KBN, angkatan kalian, teman kalian, itu sedang berlaku sebagai, atau menjalankan fungsi sebagai manajer investasi, teman-teman ya. Padahal kalau kalian meng-hire manajer investasi, membayar, itu tentunya kan biayanya sangat besar, ya. Mahal. Gitu. Bayangkan tuh teman kalian ada yang sudah, ya nggak apa-apa ya, nothing tulus aja. Kalau kalian ditugaskan hal-hal yang menarik gitu ya, yang itu kalian nggak usah ragu ya, pelajari ya, pelajari dan coba lakukan apa yang diminta oleh pemberi tugas. Tadi saya sudah bicara tentang investasi jangka panjang. Meskipun saya bilang itu redundant, kalau kita sudah bilang investasi ya sudah, nggak usah pakai kata jangka panjang lagi ya. Maksudnya redundant tadi ya sebenarnya. Jangka panjang itu apa sih? Lebih dari 1 tahun kan gitu. Berapa lama lebihnya? Apakah kita harus menyebut panjang, cukup panjang, panjang sekali gitu ya? Kan nggak perlu. Investasi itu aja sudah cukup. Itu kalau di bahasa Inggris yang namanya disebut dengan redundant gitu ya. Sangat clear dan jelas. Itu juga saya kira redundant. Kalau di bahasa Indonesia mungkin nggak terasa gitu ya, tapi kalau kalian lagi ujian TOEFL ya, itu akan jadi masalah gitu ya. Kalau kebiasaan nanti pakai kata-kata yang ditambah-tambahkan itu jadi redundant. Hitam pekat. Mungkin di Indonesia itu bahasa yang menegaskan gitu ya, tapi kalau di bahasa yang lain itu nggak perlu. Kalau hitam ya udah pasti pekat. Ini ada lagi istilah permanen dan non permanen. Kalau kalian coba lihat di slide, ada yang tahu nggak itu? Jangan sampai kalian belajar tetapi nggak memperhatikan yang kecil-kecil gitu ya. Sehingga nanti kalau ditanya apa itu investasi yang permanen, dan kadang-kadang kan dosennya juga lupa menjelaskan gitu ya. Ya, apalagi kalau slide ini, nanti kalian tentunya harus baca modulnya juga ya. Ada banyak-banyak yang itu tadi ya. Ada kata MI gitu ya. Ada apalagi tadi itu, banyak tadi yang sudah saya tanya ke kalian. Coba kalian tolong googling ya. Googling aja ya teman-teman ya. Kalian bersyukur ya pada era kalian itu, kalau kalian bingung tanya aja sama Google gitu ya. Cuman kalau menurut saya jangan satu sumber ya. Kalian harus cari minimal beberapa sumber, 3-4 untuk kalian bisa perbandingkan. Kadang-kadang ada yang keliru juga. Tetapi mungkin kelirunya itu kayak tadi itu, investasi itu ya. Ada yang memahaminya investasi sebagai termasuk yang 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Padahal kalau saya memahami investasi sebagai lebih dari 12 bulan. Coba kalian googling. Apa itu yang namanya investasi non permanen? Izin Pak. Silakan Pak Dila. Berdasarkan PMK nomor 190 tahun 2011, investasi non permanen itu Pak, investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan Pak. Oke, ada yang mau, atau Pak Dila bisa memperjelas apa yang dimaksud memiliki namun tidak berkelanjutan? Itu mungkin masih agak membingungkan teman-teman. Kalian harus dalam ya memahaminya. Pak Dila sudah baca itunya tadi, PMK-nya. Pak Dila tadi baca PP atau PMK, lupa. PMK-nya Pak. Iya, PMK-nya. Coba dibaca lagi. Ada nggak di situ? Kalau PMK kan nggak ada penjelasannya ya.
Kata kuncinya di mana tuh tadi, Fadila? Apa, Pak? Kata kuncinya dari frase yang kamu baca tadi, atau kamu rangkai jadi kalimat. Memang dalam penjelasan pasal 1-nya, Pak. Oke, coba diulangi deh. Pelan-pelan ya teman-teman ya, sama-sama kita dengar. Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Cukup dipahami? Oke, sekarang kita cari contohnya. Ada nggak contohnya? Fadila? Kalau misalnya dalam PMK-nya Pak ada Pak, investasi permanen dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian. Jadi yang dibaca oleh Fadila tadi adalah pengertian tentang apa? Investasi permanen atau non permanen? Non permanen, Pak. Oke. Itu ya teman-teman ya, contohnya ya, investasi non permanen. Kenapa surat berharga itu disebut investasi jangka panjang non permanen? Bisa jangka pendek dia. Ada itu namanya surat perbendaharaan negara atau surat utang negara, bahkan yang tenornya itu hanya hitungan bulan. Apa gunanya SPN kemarin di matkul pengelolaan kas? Surat perbendaharaan negara. Untuk menutupi defisit ya Pak? Ya, itu adalah alat pengendalian cash mismatch ya. Dalam hal kekurangan kas. Ya. Kalau dalam kekurangan kas, kita bisa menerbitkan yang namanya surat perbendaharaan negara. Defisitnya defisit temporary ya, Bima ya. Bukan defisit permanen. Iya Pak. Apa itu defisit temporary? Defisit yang terjadi di sepanjang perjalanan APBN. Ya. Tidak direncanakan dia. Berbeda sama defisit permanen. Indah Mulia sebagai Menteri Keuangan sudah menetapkan bahwa tahun 2023 Indonesia akan defisit sebesar misalnya 500 triliun. Itu di sini di tahun 2022 sudah ditetapkan oleh Indah. Itulah yang namanya defisit permanen di dalam APBN. Bagaimana nanti Indah menutup defisit tersebut sudah ada rencana-rencananya. Tetapi dalam sepanjang perjalanan APBN, misalnya di minggu pertama, minggu kedua, bulan yang bersangkutan, ya, terjadi pengeluaran kas yang lebih besar dibanding penerimaan kas. Ya. Maka itulah yang namanya disebut cash mismatch ya, atau temporary deficit. Ya, bisa juga terjadi kelebihan kas, ya, cash mismatch juga. Berarti itu cash mismatch-nya positif. Ya. Nah itulah yang jadi ranahnya dari investasi lebihan kas, ya. Atau saya lebih suka menyebutnya penempatan kas. Ya. Saya sering menghindari itu istilah investasi di situ ya, di pengelolaan kas. Oke, jadi contohnya tadi, ya, kenapa surat utang itu tidak dikatakan sebagai apa teman-teman? Investasi yang permanen, ya. Karena itu ada jatuh temponya nanti, ya. Ada pelunasannya, ya. Sehingga tidak bisa atau tidak perlu, tidak harus apa yang pasti bahasanya, Fadilah ya, tidak perlu dianggap sebagai untuk dimiliki, gitu ya. Kalau saham bagaimana saham? Ini menarik nih ya, jadi bahasan. Kalian investasi di saham. Kalian paham tuh, saham itu adalah bukti pemilikan sebuah perusahaan. Bahkan bagi
saham-saham BUMN, ya, pemerintah diwajibkan memiliki 50% plus 1. Ya. Bukti bahwa itu masih milik pemerintah. Bagaimana dengan saham? Tadi disebutkan oleh Pak Dila, coba ada nggak, benar nggak yang non permanen, Pak Dila? Di sini nggak ada Pak, cuma obligasi aja Pak. Oh itu ya, sudah clear berarti. Berarti Izin, memang Pak. silakan. Izin. Tadi saya buka PMK 53 tahun 2020, kalau yang termasuk investasi non permanen itu termasuk juga partisipasi saham. Beda nggak partisipasi saham dengan pemilikan saham? Di situ coba dibaca lagi penjelasannya, Bella. Ada nggak? Apa yang dimaksud partisipasi saham? Saya baca ya Pak. Investasi non-permanen sebagaimana yang dimaksud ayat 1 antara lain dapat berupa A. Partisipasi saham, equity participation, B. Penyertaan melalui pembelian obligasi, quasi equity participation atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, profit atau revenue sharing. Hanya itu sih Pak. Di penjelasan, coba di halaman awal itu ya, di pasal 1 biasanya ada tuh, atau ketentuan umum. Apa itu yang dimaksud dengan partisipasi saham? Kalau nggak ada, sambil Bella baca, teman-teman juga bisa googling ya. Partisipasi saham adalah gitu. Belajarnya bareng-bareng ya teman-teman ya. Dapat nggak? Karena yang dipakai di sini adalah istilah-istilah yang wajib digunakan di dunia bisnis ya, manajemen keuangan bisnis. Di awal itu nggak ada Pak penjelasannya. Ada juga ya. Oke. Saya kira itu akan berbeda dengan namanya saham ya teman. Itu pending dulu ya teman-teman ya. Partisipasi itu dia, makanya saya bilang banyak hal-hal yang perlu kita dalami sebetulnya, tapi kita nggak dapat pengertiannya gitu ya, nggak kita peroleh. Kalau saham itu saya kira masuk, tadi kan sudah dikonfirmasi oleh Pak Dila ya, sudah ada pemikiran itu ya, meskipun di yang Bella bacakan tadi itu ada muncul lagi itu partisipasi saham namanya, makanya saya kira nanti akan berbeda. Kalau saham itu adalah bukti kepemilikan ya, sehingga dia namanya juga bukti kepemilikan, tentu dia akan atau dianggap sebagai investasi permanen karena itu adalah memang milik ya, pemerintah ya, ditujukan untuk dimiliki. Kalau pemberian pinjaman, obligasi itu masuk ke ranah pemberian pinjaman ya. Itu masuk permanen atau non permanen? Tadi kan investasi pemerintah bisa terdiri dari saham, ya, surat utang, pinjaman. Non permanen Pak. Pinjaman masuk non? Tadi obligasi itu yang saya baca itu penyertaan melalui pembelian obligasi itu termasuk investasi non permanen. Ya, yang saya tanyakan kan pinjaman ya Mbak ya. Pinjaman itu kan nggak harus dalam bentuk obligasi. Obligasi itu kan surat utang. Ya. Kalian harus sudah paham itu ya. Tapi pinjaman itu kan bisa pinjaman yang sifatnya pinjaman tunai gitu ya. Tidak harus dibuatkan dulu surat utangnya gitu. Cukup hanya perjanjiannya saja. Kalau obligasi itu kan tradable. Tradable itu artinya apa? Bisa diperdagangkan gitu ya. Sementara ada surat utang atau perjanjian utang yang tidak diperdagangkan. Tidak bisa diperdagangkan. Meskipun nanti dalam derivatifnya itu bisa juga akhirnya diperdagangkan apabila memang perusahaan itu memang ingin misalnya dibangkrutkan ya, atau ingin bangkrut,
dan mau diambil alih oleh orang lain gitu ya. Kalau kita beli perusahaan itu kan termasuk utang-utangnya dan termasuk investasinya. Kita harus menghitung ke sana. Itu problem-problem seperti itu teman-teman ya, kasus-kasus investasi pemerintah itu banyak sebenarnya ya. Bagaimana nanti kalau ada BUMN yang bangkrut gitu ya? Ada nggak BUMN yang bangkrut? Mungkin selama ini kita jarang mendengar ya bahwa BUMN itu bangkrut. Kenapa? Karena dijamin pemerintah. Ya. Permodalan itu dijamin pemerintah. Tapi misalnya suatu saat akan bangkrut atau terpaksa harus dijual. Nah kalau BUMN dijual itu banyak. Itu maka yang dibeli oleh si pembeli nanti adalah termasuk utang dan piutangnya. Nah di situ nanti revaluasinya perusahaan itu ya, itu menjadi analisis yang cukup kompleks ya, artinya nanti akan menjadi susah, jadi pelik gitu ya. Nah itu adalah sebenarnya ranahnya kalian tuh ya, ranahnya kalian, ilmunya kalian di situ ya. Meskipun kalian saat ini masih belajar ilmu dasarnya dulu, kebenaran negara, tapi kalau nanti D4 manajemen keuangan negara ya, itu sudah sampai ke sana tuh, ya, mampu menganalisis bagaimana nanti kalau terjadi divestasi ya, divestasi sebuah BUMN, bahkan dijual gitu ya, kan banyak tuh BUMN yang mau dijual. Kenapa? Ada yang tahu nggak tentang PT PLN? Apa yang kalian dapatkan informasi tentang PT PLN? Ada yang tahu nggak? Ini kasus-kasus sudah ya teman-teman ya. PT PLN itu adalah perusahaan negara ya, BUMN yang selalu dirundung kerugian, teman-teman. Apalagi ketika PT PLN diberikan penugasan ya, untuk menyediakan jaringan atau mengalirkan listrik ya ke seluruh wilayah di Indonesia. Berapa tuh sekarang targetnya? Pernah 10.000 megawatt, pernah 50.000 megawatt. Itu bukan pekerjaan yang gampang bagi sebuah BUMN. Ya. Apalagi PLN. Di satu sisi PT PLN juga sering mengalami teman-teman ya, kebocoran daya listrik ya, yang disebabkan oleh jarak dan juga pencurian. Sehingga kapasitasnya menjadi tidak optimal. Banyak yang ya salah satunya ya tadi itu ya, pencurian listrik ya, yang menghambat bisnisnya PLN. Tetapi PLN itu akan dihidupkan terus mungkin oleh pemerintah ya, meskipun dia selalu rugi, karena itu adalah hal yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Ada pemikiran bahwa perusahaan listrik itu tidak harus diselenggarakan oleh negara misalnya, tetapi ternyata investor banyak yang tidak mau gitu ya. Karena dari sisi hitung-hitungan bisnis, investasinya itu tipis untungnya ya, kalau kita hadapkan dengan misalnya daya beli masyarakat misalnya. Apakah nanti rakyat akan mau membayar lebih mahal misalnya, ya, jika disediakan oleh teman-teman perusahaan swasta? Itu problem-problem pemerintah ya. Namun kalau kalian bicara tentang BUMN, BUMDes, BLU, BUMD, BUM, kita urut aja dari awal ya. BUMN, BUMD, BUMDes, plus BLU. Itu yang kalian pikirkan itu apa sebenarnya? Adalah perusahaan-perusahaan milik pemerintah ya, dari semua level, yang tidak melulu, dalam peraturan disebutkan seperti itu, tidak melulu mencari keuntungan. Malah ada beberapa perusahaan yang harus didirikan karena investor swasta
tidak tertarik. Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian pikirkan dari sisi keuntungan? Kenapa perusahaan swasta tidak tertarik di situ? Karena keuntungannya memang tipis, ya, atau hampir tidak ada, bahkan cenderung merugi. Itulah tugasnya BUMN, BUMD, bahkan BUMDes, ya, dan juga BLU. Kalau sudah demikian, prinsipalnya, ya, filosofinya, apakah kita bisa berharap bahwa mereka BUMN itu akan menjadi sebuah perusahaan besar yang maju, ya, seperti perusahaan misalnya Google gitu ya, atau perusahaan-perusahaan multinasional yang lain. Bisa nggak kita berharap? Nah, di satu sisi pemerintah juga tidak tahan kadang-kadang ya terhadap perusahaan-perusahaan yang selalu rugi. Nah, ini akan menjadi pertimbangan bagi kalian, mindset, ya. Apabila kalian ingin melakukan divestasi, ya, atau melakukan investasi bahkan, cenderungnya sih di sini yang divestasi. Nah, ketika sebuah lahan bisnis, ya, sudah banyak diminati oleh investor swasta, kalian saatnya itu boleh melepas atau berinvestasi bidang bisnis tertentu yang dikelola oleh BUMN itu. Tapi sepanjang perusahaan swasta masih belum bisa, belum menerima, maka disitulah BUMN atau perusahaan daerah itu berperan. Jadi kalian nanti jangan heran kalau ada BUMN yang dilepas oleh pemerintah. Kan tadi prinsipnya apa tadi? Ya, untuk membantu mensejahterakan rakyat, mensejahterakan rakyat, menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh rakyat yang pihak swasta tidak mau bersedia atau tidak mau menyediakannya. Jangan keliru ya teman-teman ya. Jangan keliru nanti kalau kalian jadi, kan saya sudah sampaikan tadi, bidang ilmu kalian sebenarnya itu di manajemen keuangan. Kalian nanti bolehlah di CS1 masih dibatasi manajemen keuangan negara. Tetapi kalau nanti kalian sudah S2, S3, kalian tentunya tidak lagi dibatasi. Manajemen keuangan saja. Kalian boleh bekerja di mana saja. Di BUMN boleh, seharusnya gitu ya. Penempatan PNS di BUMN itu banyak. Ada yang permanen, ada yang jadi komisaris. Tentunya di situ adalah harusnya orang-orang yang punya kemampuan dalam bidang manajemen keuangan, termasuk tadi menganalisis investasinya. Beberapa BLU gajinya itu lumayan besar ya teman-teman. Selevel pelaksana lulusan D3 KBN saja ya, itu bisa mencapai gaji 20-an juta sampai 30-an juta yang saya dengar di beberapa BLU milik Kementerian Keuangan dan mungkin di kementerian lembaga yang lain yang sudah maju BLU-nya. Jadi kalau kalian belajar kebenaran negara, jangan pesimis ya, buat apa sih belajar SPM? Enggak, itu kalian kan belajar dari awal, merangkap ya. Belajar dulu nih, kalian kebetulan yang dibutuhkan D3 KBN waktu itu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan masih ada D3 KBN. Ya, sesuai levelnya di negara. Untuk ditempatkan di kantor-kantor yang mengurus keuangan. Keuangan mana? Berkaitan dengan pelaksanaan APBN. Itu kan ada skop-skopnya. Nanti kalau kalian sudah S2, S3, tentunya kalian nggak bicara lagi tentang itu. Kalian sudah ada di level manajer. Ya. Bahkan kalau bicara APBN, kalian mungkin nanti sudah bicara tentang bagaimana APBN ini bisa secara optimal. Itu sudah bicara konsep ya. Bagaimana APBN ini bisa benar-benar mampu menggerakkan perekonomian.
sehingga mampu mensejahterakan rakyat. Itu tidak bicara lagi SPM ya, dan itu levelnya sudah mungkin di eselon 2, eselon 1 ya. Gitu ya kira-kira ya kalian ya belajarnya. Ada yang mau bertanya? Investasi permanen, non permanen sudah kalian dapatkan pengertiannya. Badan hukum lainnya ini nanti termasuk swasta ya teman-teman ya. Mungkin kalian nanti bisa kaitkan dengan apa nih? KPBU ya. Apa tuh KPBU? Kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kalian kemarin sudah saya kasih metriknya ya. Metrik answer and question tentang PP 63 ya. Sudah ya. Di sini juga ada perbandingannya ya. PP 63 itu dibandingkan dengan PP sebelumnya ya. Ini dia perbandingan peraturannya ya. Kalian bisa baca sendiri. Nanti akan ada sedikit di sini nih ya. Saya sudah baca. Apa sih yang sehingga dia berwarna kuning? Kuning ini artinya berbeda. Hijau itu sama. Yang sama itu antara PP yang 1 dengan PP 63 ya. Itu adalah manfaat ekonomi. Tentang tujuannya ya. Tujuan investasi pemerintah. Itu yang lain dianggap berbeda. Nah, tetapi di sini nanti kalian akan melihat bahwa ini seolah-olah masih sama gitu ya. Apa perbedaannya di situ? Coba kalian baca pelan-pelan di kewenangan. Ada nggak bedanya di situ? Apalagi Komite Investasi Pemerintah itu sebenarnya sudah ada sebelum PP 63 tahun 2019 kan? Coba kalian nanti cek ya. KIP itu sudah ada sebenarnya. Malah yang baru itu OIP ya. Operator Investasi Pemerintah. Saya kalau salah tolong dicek ya teman-teman ya. Fadil apa Fadli tadi? Ya, Bima, benar nggak? BIP itu saat ini di PP 63 sudah diganti dengan istilah OIP ya, Operator Investasi Pemerintah. Biar nggak keliru saya bicaranya. Fadilah ya. Erik juga Riki ya. Erik apa Riki sih? Panggilannya Erik. Iya, Erik. Ya, panggilan nama aja Erik ya. Iya, Pak, siap. Panggilan nama saya kan Joko, Pak Joko ya. Kalau ada yang lagi menggoda saya, manggilnya Sumantri, Pak Mantri ya. Itu lagi menggoda saya dia, lagi gurau sama saya. Teman-teman tolong dicek lagi ya tadi ya. Istilah-istilah itu ya, supaya kalian kelihatan nanti kalau lagi, apalagi kalau nanti sedang menyusun bisnis, apa namanya, analisis bisnisnya BLU atau apa gitu ya, atau kalian nanti jadi panitia debat APBN, ya. Olimpiade APBN misalnya, atau pemandu seminar, ya. Jangan sampai salah. Kalau Elma di mana kelasnya? Kelas berapa di Elma? Saya kira kenal semua tuh sama Elma ya. Yang saya tanya tuh Elma Teana gitu. Oh bukan ya. Elma teman kalian ya. Elma itu siapa namanya? Kepanjangan itu. Elma siapa namanya? Ada yang kenal nggak Elma? Kenal lah ya. Elma di kelas 05 katanya, Pak. Karena dia kan sering mimpin ya. Sering jadi moderator, bukan mimpin, moderator webinar yang isinya kuliah umum misalnya. Kalian kan hadir semua, jadi kenal. Sama yang cowok siapa namanya? Erik Galih ya.
Gali aktu angkatan ya. Baim, Pak. Bayu. Baim. Baim siapa tuh Baim? Ibrahim Majid. Oh, saya kira Baim Wong. Ya, Ibrahim Majid. Bayu juga pernah ada ya, Bayu ya. Bayuan. Itu kan itu akan selalu tayang di YouTube sampai kapan tuh? Sampai YouTube bangkrut ya. Ya, sampai kalian tua itu jangan-jangan masih ada di YouTube tuh ketika kalian belajar menjadi apa makanya itu bisa jadi bukti itu ya teman-teman ya kalau mau apply beasiswa pernah menjadi moderator atau apa ya master ceremony gitu ya. Bisa menambah cipit apalagi kalian kalau jadi pembicara gitu ya nanti kalau ada seminar di antara kalian usahakan kalian jadi pembicaranya ya seminar mahasiswa atau kalian diundang ya. Ini sudah cukup saya kira bahasannya teman-teman ya untuk masalah apa DRPS tadi. Taruh dulu. Stop share. Kalian boleh bertanya apa saja ya teman-teman ya. Sepanjang saya bisa jawab. Masalah tata kelola dan regulasi investasi pemerintah oleh Kementerian Keuangan ya. Dan tata kelola dan supervisi atas investasi pemerintah oleh Komite Investasi Pemerintah. Sekarang tiba bagian terakhir itu diskusi kasus ya teman-teman ya. Di sini ada tayangan diskusi kasus. Mana nih? Slide-nya kalau ditutup suka hilang lagi itu ya teman-teman. PDF-nya mana? Ini. Studi kasusnya apa di sini? Udah baca belum studi kasusnya? Yang Pertamina ya. Nah ini studi kasus. Apa yang bisa kalian tangkap dari informasi yang sedikit itu? Mohon bantuannya. Miska. Soalnya banyak teman-teman yang diem ya, tapi nilainya ternyata bagus-bagus gitu. Nah itu sayang ya. Nilainya pintar, yang orangnya pintar-pintar, baiknya aktif juga. Miska, apa yang kamu lihat? Jangan lama-lama Miss ya, karena udah ditungguin Prima. Muhammad Prima. Iya Pak, masih baca dulu Pak saya. Apa baca cepat apa namanya? Miss skimming ya. Jadi di sana ya sambil nunggu Miska ya. Itu PT pemerintah itu pernah melakukan yang namanya investasi ya. Nah, oleh pimpinannya itu pembukaan blockbuster Mantagami ya di investasi pemerintah di luar negeri ya. Kalau itu dijabat oleh Mbak Ibu Karen ya. Ternyata dalam investasinya itu dianggap rugi ya, atau tidak memberi manfaat. Tapi kemudian ada masalah hukumnya ya, gitu ya, Miska ya kira-kira ya. Ya, gitu nggak Miska? Sama-sama bacanya. Apa yang kalian dapat dari situ ya? Nanti dikaitkan sama PP 63 tadi ya. Hai Miss.
Waktunya mau habis. Udah Ini sampaikan Pak, aja. Ya, silakan. ternyata investasi yang dilakukan oleh Pertamina itu tidak sesuai prosedur gitu Pak. Oke. Terus kan tidak sesuai prosedurnya di mana gitu loh. Atau kamu membaca sumber yang lain, Miss? Investasinya itu tidak memberikan manfaat maupun keuntungan gitu Pak dalam menambah cadangan dan produksi minyak nasional. Beda dengan pernyataan kamu tadi, tidak sesuai prosedur. Ya. Beda kan? Prosedurnya sudah sesuai, tetapi tidak memberikan manfaat. Nah, beda kan? Iya, beda. Nah, itu dia. Maksudnya kalau memang tidak sesuai prosedur, maka itu bolehlah dihukum, gitu ya. Sebentar ya, Prima ya. Ini saya lagi diskusi sama Miska. Tetapi kalau sudah sesuai prosedur, apakah harus dihukum? Kalau sudah sesuai prosedur. Apakah setiap investasi di bidang pertambangan harus selalu untung? Investasi di bidang pertambangan itu ya katanya adalah investasi yang cukup sulit ya. Kalau kalian mau tahu katanya kabarnya ya. Saya kan bukan orang pertambangan soalnya ya. Ada hasil membaca aja. Untuk mencari satu titik pengeboran itu ya. Apa namanya itu? Mencarinya itu bisa seratusan lebih titik gitu ya. Untuk mencari titik minyaknya gitu ya. Dan itu biaya semua itu. Ya. Baru dari setelah ratusan itu baru dapat satu titik minyak yang betul-betul debit minyaknya itu ekonomis ya. Ada misalnya di rumah kalian keluar minyak gitu ya dari selokan atau bahkan kalau kalian pernah baca berita kan ada yang dari dalam rumah itu keluar minyak ya. Itu belum tentu ladang minyak itu ya. Kalau digali sih minyaknya belum tentu ada gitu ya. Bisa aja itu hanya sedikit ya, kalau tidak ekonomis. Nah, jadi mungkin saja aturan yang ada pada waktu itu ketika Ibu Karen menjabat itu belum melindungi Ibu Karen dari misalnya tadi kerugian yang disebabkan oleh bisnis gitu ya. Sehingga terjadilah keputusan hukum bahwa beliau dianggap bersalah. Nah, dengan adanya PP, kan tadi saya minta dikaitkan dengan PP 63 ya. Dengan adanya PP 63 ini mudah-mudahan hal itu tidak terjadi lagi ya. Kalau memang itu keputusan bisnisnya sudah dilakukan sesuai prosedur. Kan tadi kita sudah bicara juga bahwa BUMN itu kadang-kala dipaksa untuk tidak untung. Apakah Pertamina harus untung? Tetapi kalau di luar negeri, mungkin BUMN itu investasinya harus untung. Gitu ya, kalau di luar negeri. Itu tentu berbeda itu dengan penggalian minyak di nasional di Indonesia. Dalam artian ketika dijualnya dulu kepada siapa nih? Dijualnya kepada siapa dulu nih? Karena informasi yang saya dapat juga bahwa ketika kita menggali minyak, itu tidak bisa langsung dipakai. Minyak mentah kita itu harus diekspor dulu ke luar negeri. Baru nanti oleh luar negeri diolah dan dijual kembali ke Indonesia. Makanya harga minyak, meskipun kita penghasil minyak, tidak menjadi murah gitu ya, di Indonesia. Karena kebanyakan minyak mentah kita dijual dulu ke luar negeri untuk diolah di sana. Kita nggak punya istilahnya resepnya gitu ya, ilmu untuk mengolahnya.
Tadi siapa yang mau berpendapat tuh? Yang cowok tadi siapa tuh? Prima, silakan Prima. Kamu bisa koreksi ya. Prima, atau menambahkan. Mungkin kalau dari saya sih kayak yang Bapak bilang tadi, kalau yang namanya investasi itu kan kayak ada risk juga gitu Pak. Jadi kalau memang selama masih sesuai prosedur, walaupun nggak untung atau rugi gitu, nggak boleh dihukum, kecuali kalau memang dari prosedurnya udah salah, itu baru boleh walaupun itu untung atau enggak. Jadi kata kuncinya di situ itu sesuai dengan prosedur itu. Ya, terima kasih Prima sudah menegaskan. Namun demikian, kalau bicara di dunia hukum ya teman-teman ya, itu nanti persepsinya para penegak hukum. Ya. Makanya nanti perlu adanya namanya apa teman-teman, saksi ahli gitu ya. Perlu adanya tim apa itu untuk membantu orang yang sedang diadili tadi ya. Kalau memang ada kasus yang berikutnya, kita coba lihat ya. Nah, ini antara PT Chevron ya dengan pemerintah. Ini masih masalah minyak juga nih ya. Nah ini dia. Ada permasalahan ketika terjadi perubahan aturan ya. Perubahan aturan tentang apa nih? Tentang masalah penyempurnaan dari kerjasama ya. Sebentar. Gimana sih? Bisa kalian baca di sini, ada di kasus ini. Di sini sebenarnya masalah itu tadi ya teman-teman ya, bagaimana kontrak kerjasama itu diatur kembali oleh pemerintah. Ya. Nah ini ternyata cerita-cerita yang dulu itu juga kalian harus perlu pertimbangkan ya. Bagaimana dulu perusahaan tersebut berlakukan perjanjiannya dan sekarang mau dialihkan itu bagaimana. Saya bilang tadi kalau kalian harus membeli perusahaan itu analog ya. Kalian harus membeli utangnya dan piutangnya. Gitu ya. Nah di sini juga kalau kita mau memperbaiki prosedur, kita juga mungkin harus mempertimbangkan ya apa yang sudah dilakukan sebelumnya di perjanjian lama, di perjanjian barunya dilakukan seperti apa. Mungkin nanti ada kompromi-kompromi gitu ya. Dan di sini kelihatan bahwa ada kompromi ya, pemerintah misalnya yang pakai perjanjian sebelumnya itu ya, itu akan membayar ya cost recovery. Kemudian untuk perjanjian baru adanya namanya joint trailing agreement. Apa tuh? Ininya apa tadi saya bilang pencarian sumber-sumber minyaknya itu akan dibiayai oleh Pertamina ya. Nanti Pertamina akan meminta imbal hasil yang lebih banyak. Tetapi di sini juga masih ditolak oleh PT Chevron ya. Kenapa itu terjadi? Bisa saja karena mungkin di dalam kontrak kerjasamanya itu belum ada aturannya gitu ya, belum diatur. Nah, sebelum saya mengajar kalian, ya, saya itu telah membaca juga atau menonton juga, misalnya di YouTube gitu ya, bagaimana kontrak kerjasama itu diatur, ya. Apa saja yang diperlukan. Nah, kalau kalian nanti bekerja misalnya di BLU ya, atau nggak harus di BLU ya untuk memeriksa kerjasama itu ya. Kalian jadi pejabat pengadaan barang aja, kalian harus cek betul gitu ya kontrak kerjasama. Apalagi misalnya kalian nanti ditempatkan di Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Risiko misalnya ya, kalian membaca kontrak pinjaman luar negeri itu harus kalian baca betul karena ada nanti
klausul-klausul yang dianggap bisa merugikan bangsa Indonesia, apalagi kerjasama bisnis. Kalau kalian mengikuti lagi nanti permasalahan-permasalahan dengan PT Freeport gitu ya, lihat banyak masalahnya, banyak kasus kita sebenarnya. Sedikit itu apa mata kuliah pengelolaan investasi pemerintah itu sebenarnya menarik kasus-kasusnya, teman-teman. Ada yang mau menyampaikan kasus yang lain? Masih tersedia 4 menit. Silakan Mas Prima, kalau menyampaikan. Ada kasus-kasus investasi ya, yang mungkin lagi ramai dibicarakan sekarang ya, yang itu mungkin secara tidak langsung saja berkaitan dengan pemerintah ya, dalam hal edukasinya ya. Apa itu? Edukasinya, edukasi literasi keuangan ya. Kan kita harusnya pemerintah melindungi rakyatnya ya dari segala macam bentuk penipuan gitu di bidang keuangan ya. Apalagi ya kalian harusnya orang-orang yang dianggap nanti akan jadi ahli keuangan ya. Itu harusnya mengedukasi masyarakat gitu ya. Tapi itu kan agak rumit ya. Karena investasinya kemarin tuh kalau kita tahu dari awal tentunya kerugian tidak terlalu banyak. Apa itu yang lagi ramai? Investasi apa sekarang? Yang tadi saya bilang pemerintahnya sebenarnya nggak terlibat langsung. Binomo ya, binomo itu ya, binary option ya. Ada yang mau cerita tentang binomo itu? Saya minta maaf ya karena pernah di beberapa pertemuan saya menyarankan kalian ikut binomo gitu ya. Di sini saya minta maaf. Karena waktu itu gencar sekali iklannya, banyak orang-orang terkenal ya. Ya kalau ada yang mengalami atau sudah pernah melakukan investasi di situ ya dan rugi, itu kalian bisa share di sini. Itu rugi itu bukan berarti bodoh ya. Itu pengalaman. Pengalaman itu mahal biayanya. Sehingga kalian nanti kalau yang misalnya sudah terlanjur pernah investasi seperti itu ya bisa sharing pengalaman. Mudah-mudahan kerugiannya tidak banyak kan. Karena waktu itu juga saya nyarankan jangan banyak-banyak lah ya. Kalau main-main investasi seperti itu. Erik mau menyampaikan sesuatu. Kurang mengikuti juga sih Pak beritanya. Yang Crazy Rich dari Medan itu ya Erik ya. Bisa saja ini juga sebenarnya korban yang beruntung gitu ya. Kan ada korban yang tidak beruntung, ada korban yang beruntung. Kan sebagai ininya, pionnya gitu ya. Nah itu teman-teman ya, banyak contoh-contoh investasi seperti itu. Nah ke depannya ini juga kalian harus pelajari itu ya kayak tadi itu ya, investasi model binomo. Karena bisa saja nanti seiring dengan perkembangan zaman ya, investasi-investasi pemerintah juga nanti bisa ke situ ya. Mungkin nanti entah siapa nanti yang melakukan dosennya ya. Kita mau ada kerjasama dengan Singapura deh ya, dengan Kementerian Keuangan Singapura. Kita mau tanya itu untuk investasi keuangan pemerintah yang pakai digital apa itu namanya, digital money ya, uang digital ya, bukan digital payment ya, tapi digital money, uang-uang digital seperti apa tuh yang kalian kenal. Ya kalau Bitcoin sebenarnya belum diakuin ya. Bitcoin apalagi tuh. Kan banyak tuh ya digital money ya. Nanti ke depannya ya, mungkin generasi kalian tuh kalau jadi pemimpin itu investasi keuangan pemerintah itu bisa saja ke sana, nggak hanya di saham, nggak hanya di obligasi gitu ya. Bisa saja ke sana.
Mohon maaf Pak, izin mengingatkan untuk portal Pak. Mungkin ini. Ya, portalnya sudah saya tutup. Oh, Dan sudah habis ya waktunya ya teman-teman ya. ya, siap. 9.10 kan? 1 detik lagi ya. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Jadi coba kalian nanti pelajari ya kasus-kasusnya. Nah, ini ada tugas satu lagi ya buat pertemuan ketiga. Tolong diselesaikan di pertemuan ketiga tugasnya. Mendengarkan ya. Saya masih ingin menguatkan teori kalian ya. Di WA group ya teman-teman ya. Mendengarkan sebuah video YouTube ya dari salah satu tokoh yang menciptakan atau bukan menciptakan, yang menyusun paket undang-undang keuangan negara ya. Undang-undang nomor 17 dan nomor 1 ya. Kalau yang nomor 15 kan itu mungkin timnya BPK ya. Tapi yang keuangan negara dan perbendaharaan negara itu beliau ya. Coba kalian, ini di sini ada masalah enlightenment ya, atau pencerahan dari beliau tentang bagaimana investasi pemerintah dan posisi Menteri Keuangan di situ ya. Nah, kalian coba nanti buat resume-nya. Ya, ini saya kira penting sekali ya dalam memahami filosofi keuangan negara. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba lebih mendalami kasus-kasus. Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan ya. Mudah-mudahan kalian makin semangat belajar terkait investasi pemerintah karena itu adalah hal yang sangat menarik dan ilmu kalian di bidang pengelolaan keuangan negara ya, bahkan pengelolaan keuangan bisnis ya, itu akan dipakai semua kalau kalian sedang bicara investasi pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.